Tapi ada satu Pak yang Bapak mau katanya sampaikan, ada yang salah baca data mengenai jalan. Ini ya, memang hati-hati membaca data ya, karena kita tidak bisa percaya begitu saja. Hanya ada orang yang salah membaca data atau mungkin memang disalah-salahkan ya, supaya datanya. Tapi kalau saya bicara data, saya yakin saya besar karena saya tidak berdasarkan hanya database Pak. Hanya database itu sangat terbatas. Apa? Ya paling harapan kita, Lorena ya kan, Keramat Jati, doa ibu. Itu apa Pak? Itu database. Jadi sempit sekali. Kalau data itu harus. Kalau data truk ada nggak Pak? jadi data itu harus kita gunakan untuk mendukung ya, apapun keputusan yang kita ambil itu perlu data. Insya Allah jalan yang dibangun itu akan menjadi jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini karena semua proyek strategis nasional itu butuh percepatan. Ini saya tampil di acara PSN ini juga akan saya percepat Pak. Karena ini mendukung program. Saya lama-lama kan ini, karena mohon maaf, karena memang setelah ini ada agenda yang secara waktu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Apa? Azan maghrib. Oh iya. Jadi mungkin saya tadi diminta untuk Pak Arsyad, saya diminta panitia untuk menyampaikan materi Pak. Saya diminta memberi materi, tapi saya pikir orang saya berdiri di sini itu dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Kok diminta memberikan materi? Terus saya bawa pulang materi apa? Nanti istri saya profesi jaksanya semakin kuat, nuntutnya semakin keras itu. Jadi sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya kira acara seperti ini perlu rutin. Boleh tepuk tangan, santai aja Pak, santai aja. Santai saja. Karena terus terang tadi pagi saya juga bersama beliau Bapak Presiden naik kereta cepat dari Jakarta ke. Gimana rasanya? Wah ini nggak ikut Pak, jadi saya perlu cerita. Jadi kereta cepat tuh luar biasa cepat. Saya belum naik udah turun. Saking cepatnya. Ternyata saya noleh, saya memang belum disuruh naik ternyata. Tetapi kencang, bener. Saya tadi ditanya, "Jak, gimana rasanya naik kereta cepat?" Kecepatan 350 km per jam. Wis mantap. Saya disitulah merasakan, seperti ini rasanya jadi Valentino Rossi. Ada wifi-nya kenceng juga. Valentino Rossi itu saya 350 km per jam saya masih bisa minum tadi. Valentino Rossi saya lihat nggak sempet ya minum. Hebat kita berarti Pak. Makanya ini luar biasa. Tadi itu juga lompatan yang kita lakukan ini mudah-mudahan memberi manfaat yang seluas-luasnya. Kereta cepat dan LRT saya juga ada. Digitalisasi cepat juga penting. Betul sekali, digitalisasi. Saya hadir di sini aja karena digital Pak. Iya. Karena begitu antara PSN dan manajemen secara digit sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Maksudnya wifi Pak, digital itu kayak digital. Saya itu di rumah untuk membantu profesi saya butuh data, butuh ilmu, makanya wifi di rumah saya itu kenceng banget. Saya langganan paling mahal, paling kenceng. Kalau Bapak Ibu nyoba di rumah saya itu wifi begitu login langsung lockout. Itu kenceng banget. Ini mahal nih siapa ya? Oke. Dan di ujung tadi luar biasa sudah diserahkan yang namanya buku. Betul. Jadi untuk bisa dibaca-baca. Ini bicara masalah buku. Saya walaupun melawak, saya punya hobi membaca sejak awal sekolah. Makanya pinter ya Pak ya. Ya sebenarnya pinter itu relatif. Tapi saya secara ilmu bisa diadu lah. Tapi memang kenapa saya memilih jadi pelawak? Karena saya merasa bakat saya itu melawak sejak SD saya Pak. Karena waktu SD kalau saya terima rapot, kalau saya tunjukkan ke orang ketawa Pak lihat rapot saya. Ya bener. Disitulah saya bakat saya ngelawak gitu ya. Saya belum ngomong itu Pak, baru lihat rapot saya udah ketawa. Makanya saya tingkatkan terus sampai. Tapi sayang tidak didukung orang tua, karena Bapak Ibu saya dulu kalau saya tunjukkan nilai rapot saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa. Saya malah dimarahin gitu. Kan jelek berarti. Tapi harus pentingnya membaca dan membaca itu penting sekali. Makanya saya dulu hobi banget beli buku.
Karena prinsipnya dengan punya banyak buku itu yang ada dua yang saya ambil ya. Yang pertama, kita akan memperkaya diri dengan ilmu. Ya. Kemudian dengan punya banyak buku kita akan memperkaya diri secara fisik. Kita bisa menjadi tuan tanah, Pak. Kayak BPN banyak. Makanya sertifikat bisa banyak saya, karena dengan punya banyak buku saya jadi punya banyak halaman. Ya. Jadi halaman saya banyak. Nanti diurus sertifikatnya. Satu buku aja halamannya bisa 50 lebih, Pak. Nah, kalau saya punya 100 buku apa enggak 5.000 halaman saya punya itu ya. Bisa diurus sertifikatnya Pak Hadi. Pak Hadi mohon dibantu. Halamannya luas. Tapi hidup itu memang kadang-kadang Memang suka baca ya. Saya itu suka baca, penting sekali. Membaca itu penting. Bahkan untuk hal yang kayak contohnya saya dulu SD, SMP, teman-teman saya bolos, Pak. Saya baca. Baca apa? Saya baca situasi. Kalau aman saya ikut bolos. Udah Pak, ini keburu maghrib. Pernah, Pak. Karena saya pernah sekali lalai membaca waktu itu. Janjian sekolah bolos, Pak. Kalau bolos kan lompat pagar. Iya. Itu janjian nanti jam 7 kita lompat pagar, bolos. Siap, saya bilang gitu kan. Saya lupa membaca. Begitu jam 7 saya lompat pagar. Saya bukannya bolos, saya malah masuk. Ternyata tadi saya sudah di luar. Saya nggak baca situasi. Sudah di luar saya lompat, malah masuk. Akhirnya saya bukan bolos, malah jadi murid teladan. Itulah pentingnya membaca. Makanya sekali lagi jangan sembarangan untuk membaca. Baik, Pak. Mungkin sampai di sini yang bisa kami berikan. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Ya. Ya. Karena memang tak ada gading yang tak retak, jadi kami juga mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel ya. Malah gosip, mohon maaf. Jadi kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu dengan Pak Jokowi lagi. Amin. Terima kasih Pak Jokowi, sukses untuk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.